Seni jadi produktif untuk kamu yang mager. Halo teman-teman yang luar biasa, apa kabar nih? Semoga sehat dan bahagia ya. Kali ini aku mau ngobrol santai bareng teman-teman tentang topik yang mungkin agak sensitif bagi sebagian orang. Yap, kita bakal ngomongin soal produktivitas. Tapi khusus buat kita-kita yang suka mager alias males gerak. Hehehe. Jujur nih ya, aku sendiri sering banget ngerasain males. Apalagi kalau lagi banyak kerjaan. Rasanya pengen ya kayak kabur aja gitu ya. Ke pulau yang jauh yang nggak berpenghuni sendirian. Tapi sayangnya kita nggak bisa terus-terusan gitu kan. Nah makanya aku pengen berbagi beberapa tips yang udah aku cobain sendiri dan lumayan ampuh buat ngelawan rasa males ini. Sesuai judulnya ya, seni menjadi produktif ala kamu yang suka mager. Yang pertama, yang pertama adalah mulai dari yang kecil. Pertama-tama kita mulai dari yang gampang dulu. Jangan langsung mikir mau nyelesain project yang gede atau buat perusahaan besar dalam hidup. Itu malah bikin kita tambah stres dan ujung-ujungnya makin males. Coba deh mulai dari hal-hal kecil. Misalnya nih, kalau kamu baru bangun tidur, jangan langsung mikir, aduh hari ini aku harus ngerjain ini itu yang super ribet. Cukup fokus aja dulu sama satu hal simple, kayak beresin tempat tidur, atau kalau di kerjaan mulai dengan beres-beres meja kerja dulu. Nah, begitu kita berhasil nyelesain satu tugas kecil, biasanya itu jadi pemantik kita jadi lebih semangat buat ngelanjutin ke tugas berikutnya. Selanjutnya nih ya, nomor 2, bikin to-do list yang realistis. Nah, ini yang sering bikin kita ngeburn atau overwhelm. Kita suka bikin tugas yang super panjang, kayak kerjaan banyak banget ditulis semua. Terus pas lihat daftarnya langsung drop duluan. Padahal mah kuncinya tuh bikin to-do list yang realistis. Coba deh mulai dengan 3 sampai 5 hal penting yang benar-benar harus dikerjain hari itu. Jangan lebih. Kalau udah kelar semua baru tambahin yang lain. Dengan gitu kita nggak merasa terbebani dan lebih gampang buat mulai. Yang ketiga, setelah bikin to-do list yang realistis, adalah menggunakan teknik Pomodoro. Ini adalah teknik sahabat untuk kamu-kamu yang mager ya. Udah tahu kan teknik Pomodoro? Nah, kalau belum aku ceritain dulu ya sedikit. Teknik Pomodoro ini adalah teknik manajemen waktu yang bisa banget jadi temennya anak mager. Caranya gampang banget ya. Pertama, siapin timer, bisa pakai handphone, bisa pakai alat yang lain, set timer 25 menit. Selama 25 menit itu, kamu harus fokus ngerjain satu tugas. Nggak boleh buka sosmed, nggak boleh ngecek HP, pokoknya fokus. Ngerjain tugas, detik demi detik, menit demi menit, hingga 25 menit. Begitu timernya bunyi, kamu boleh istirahat 5 menit. Nah, ulangin lagi sesuai kebutuhan, misalnya 4 kali. Baru deh, kamu boleh istirahat yang lebih lama, sekitar 15 sampai 30 menit atau long break. Jadi 25 menit kita fokus, kemudian ada istirahat singkat atau short break 5 menit. Kalau sudah terjadi 4 kali pengulangan, 4 kali putaran, maka ada istirahat yang agak panjang, long break, 15 sampai 30 menit. Nah, itu ya tentang Pomodoro teknik. Kemudian yang keempat adalah ciptain suasana yang mendukung. Nah, ini penting dan juga sering dilupain. Padahal lingkungan kerja tuh ngaruh banget sama produktivitas kita. Coba deh, beresin ruang kerja kamu, bikin senyaman mungkin. Kalau bisa, tambahinlah yang ijo-ijo, tanaman,
atau figur mainan, atau foto-foto yang bikin kamu semangat. Terus jangan lupa pencahayaannya juga. Jangan terlalu gelap karena kita jadi gampang ngantuk. Atau juga jangan terlalu terang. Bisa bikin mata kita cepet capek. Cari pencahayaan yang pas buat kamu. Ya kira-kira aja, nggak perlu perfect banget ya. Nah ini kaitannya ke nomor 5. Poin nomor 5 adalah jangan perfeksionis. Nah ini nih yang sering bikin kita malas mulai. Kita pengen hasil yang sempurna dari depan. Padahal itu nggak mungkin. Ini bikin kita akhirnya malah nggak mulai-mulai. Karena takut hasilnya nggak sempurna. Karena takut hasilnya jelek. Padahal ya lebih baik mulai dengan hasil yang biasa aja dulu. Atau kalau anak sekarang bilang yang B aja, nggak apa-apa. Daripada nggak mulai sama sekali. Ingat ya, done is better than perfect. Maju aja dulu. Mulai aja dulu. Wah kayak tagline ya. Kerjain aja dulu. Soal hasil bisa diperbaiki nanti. Yang penting mulai. Nah ini penting banget. Kemudian selanjutnya poin nomor 6 adalah reward yourself. Wah apalagi nih Mas Ari. Siapa bilang cuma anak kecil yang butuh reward? Kita yang udah gede ini juga butuh reward. Coba deh, setiap kali kamu berhasil nyelesain satu tugas, kasih reward ke diri sendiri. Bisa apa aja. Dari yang kecil, kayak baca komik, atau nonton satu episode series favorit, atau yang kayak yang gedean dikit ya. Misal beliin diri sendiri barang yang udah lama kita pengenin. Atau bisa juga makanan. Misal rewardnya aku pengen es krim, aku pengen coklat. Nah apapun bisa dikombinasiin ya. Mana yang menurut teman-teman bisa menjadi reward. Bahwa kita udah berhasil menyelesaikan sesuatu. Yang kemudian nomor 7, tips agar produktif adalah olahraga. Wow, kenapa ada olahraga? Oke. Kedengerannya emang sangat kontradiktif ya. Seni untuk produktif bagi orang yang mager, orang yang males kok disuruh olahraga. Masa iya orang yang mager disuruh olahraga? Tapi percaya ya, olahraga itu bisa jadi senjata ampuh buat ngelawan rasa males. Gak perlu yang berat-berat. Cukup cobain jalan kaki 15 menit. Atau stretching ringan aja. Udah cukup buat tingkatin mood dan energi kita. Coba deh kalau lagi ngerasa males, paksain diri buat gerak dikit. Dijamin abis itu bakal lebih seger. Kalau kamu gak percaya, cobain aja. Nah, yang ke-8 adalah, ini mungkin kedengarannya agak-agak serius ya, istilahnya ya. Yang ke-8 kita coba dengan cara mengambil jeda waktu. Tenang, tarik nafas. Ada yang bilang ini kita bisa sambil ibadah. Ada yang bilang ini kayak mungkin bisa sambil kita istilahnya tanda kutip meditasi. But apapun istilahnya, kita butuh duduk tenang, ambil jeda dan fokus. Selama 5-10 menit itu udah cukup kok. Dengan mengambil jeda, ini bisa bikin kita lebih fokus dan tenang. Jadi pas kita mulai kerja, pikiran kita nggak kemana-mana. Plus, dengan jeda ini, kita juga bisa ngurangin stres. Lumayan kan? Nah, nomor 8 adalah tadi ya, mengambil jeda. Nomor 9, evaluasi dan sesuaikan sesuai kebutuhan. Yang terakhir ini, dan mungkin yang paling penting, jangan lupa buat selalu evaluasi cara kerja kita. Apa yang udah berhasil, apa yang perlu diperbaiki. Terus, sesuaiin strateginya. Ingat ya,
Nggak ada one size fits all. Nggak ada satu obat buat semua penyakit. Apa yang ampuh buat orang lain belum tentu cocok buat kita. Apa yang ampuh buat saya juga belum tentu cocok buat Anda. Makanya penting banget buat terus evaluasi dan nyari cara yang paling pas buat diri kita sendiri. Nah, sebagai penutup, itu beberapa tips yang aku bisa share buat kalian ya teman-teman yang ngedengerin podcast ini. Ingat ya, jadi produktif itu prosesnya nggak instan. Kita bakal tetap ada hari-hari di mana rasanya males banget. Dan itu wajar. Yang penting jangan nyerah. Terus coba. Perbaiki. Lama-lama kamu bakal nemuin ritme yang pas dan jadi lebih produktif. Tanpa harus maksain diri. Oke, itu dulu dari aku. Semoga tips ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada yang mau ditambahin atau berbagi pengalaman, silahkan tulis ya. Di kolom komentar, aku seneng bacain respon atau cerita-cerita dari kalian. Sampai ketemu di episode selanjutnya, tetap semangat. Aku Areko Prasetyo, pamit. Jangan lupa bahagia. Dadah.